Shalom saudara-saudara semuanya. Kita bersyukur hari ini kita boleh sekali lagi bertemu dalam program Bagaimana. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Tawarik pasalnya yang ke-29 ayat yang ke-11 sampai 15. 2 Tawarik pasalnya yang ke-29 ayat 11 sampai 15. Firman Tuhan berkata demikian. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Lalu bangunlah orang-orang Lewi itu, yakni dari Bani Kehat, Mahat bin Amasai, dan Yoel bin Asaria, dari Bani Merari, Kis bin Abdi, dan Asaria bin Yehalelel. Dari orang Gerson, Yoah bin Sima, dan Eden bin Yoah. Dari Bani Elisafan, Simri dan Yeiel. Dari Bani Asaf, Sakaria dan Matanya. Dari Bani Heman, Yehiel dan Simei. Dan dari Bani Yedutun, Semaya dan Usya. Mereka mengumpulkan saudara-saudaranya dan menguduskan dirinya. Kemudian mereka datang menurut perintah raja, sesuai dengan firman Tuhan, lalu mentahirkan rumah Tuhan. Saudara-saudara semuanya, tahukah setiap dari kita dengan permainan catur? Nah, kalau kita misalnya main catur, maka di situ ada ratu, ada raja, ada kuda, ada pion, ada benteng, dan juga ada yang namanya cum-cum. Nah, setiap barang, setiap semuanya itu kuda, ratu, raja, semuanya itu dalam permainan catur itu memiliki perannya masing-masing. Mereka bermain, mereka punya langkahnya itu harus sesuai dengan peraturan yang ada. Tidak bisa kuda misalnya ingin jalan seperti cum-cum atau kuda ingin jalan seperti ratu. Tidak bisa seperti itu. Kuda ya akan bermain sebagai kuda. Kemudian cum-cum akan bermain sebagai cum-cum. Bahkan pion pun yang paling lemah pun ya dia cuma bisa bermain sebagai pion, tidak bisa bermain sebagai lainnya. Sadarkah setiap dari kita bahwa ketika kita hidup di dunia ini, ketika Tuhan menempatkan kita di dunia ini, maka kita punya peran kita masing-masing. Kita punya kelebihan kita masing-masing, kita memiliki talenta kita masing-masing. Yang kita punya orang lain belum tentu punya, tapi yang orang lain punya belum tentu kita juga punya. Dan Tuhan menciptakan kita dengan suatu tujuan yang khusus, suatu tujuan yang spesifik. Bagaimana kita perlu menggunakan setiap hal yang sudah Tuhan berikan, yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap dari kita untuk melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik. Begitu juga dengan firman Tuhan hari ini. Kita lihat bersama-sama pada waktu itu konteksnya adalah Hizkia, Raja Hizkia itu ingin menguduskan bait Allah. Sudah lama bait Allahnya itu tidak dikuduskan, dan waktu dia memimpin dia ingin menguduskan bait Allah. Maka dari itu dia mengumpulkan orang-orang Lewi. Kalau misalnya kita lihat yang ke-11 di sana dikatakan, anak-anakku sekarang janganlah kamu lengah. Hizkia mengatakan, jangan lagi kamu melalaikan tugasmu untuk menguduskan bait Allah. Ini yang perlu kita setiap dari kita ingat. Sebagai anak-anak Tuhan, apapun yang Tuhan percayakan kepada setiap dari kita, kita perlu melakukannya dengan setia. Jangan sampai kita lengah. Jangan sampai kita melalaikan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup setiap dari kita. Karena apa? Karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Khusus orang Lewi pada waktu itu, mereka memang sudah dikhususkan sebagai bagian dari bangsa Israel. Mereka perlu melakukan tugas pengudusan bait Allah. Setiap dari kita mungkin tugasnya bukan itu, tetapi secara spesifik ketika kita ada di dunia ini, Tuhan sudah memberikan satu tujuan khusus yang spesifik. Masing-masing dari kita memiliki hal-hal yang berbeda, di mana kita perlu memaksimalkan semuanya itu. Saudara, ingatlah, Tuhan menciptakan kita dengan suatu tujuan, dengan suatu talenta, dengan suatu kelebihan. Maka dari itu yang perlu kita lakukan, maksimalkan itu. Gunakan semuanya itu untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, hari ini ketika kita menjalani aktivitas kita, sadarilah bahwa Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan. Dan yang perlu kita lakukan adalah jangan sampai lalai, jangan sampai kita melalaikan hal-hal tersebut. Kita perlu memaksimalkan semua yang sudah Tuhan berikan kepada setiap dari kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, firman-Mu telah diberitakan pada saat ini. Dan biarlah setiap dari kami ketika kami menyadari bahwa ketika kami ada di dunia ini, Tuhan telah mengaruniakan suatu hal secara khusus kepada setiap dari kami. Ada tujuan yang perlu untuk kami hidupi. Dan biarlah kami menyadari semuanya itu dan kami menjalani apa yang menjadi kehendak-Mu, menjadi rencana-Mu dalam hidup setiap dari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.